Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Orang bodoh pun tahu kalau kamu habis bercinta. Kamu pintar sekali menggombal, Mas. Menggombali istri sendiri tidak ada salahnya, bukan? Tubuh Anya mendadak kaku saat sampai di meja makan melihat ada Arga yang sedang menatapnya. Silahkan duduk Tuan Edward, ujar Erika. Sayang, Anya menggenggam tangan Edward erat. Seolah matanya mengisyaratkan kalau dia baik saja. Kamu mau makan apa? Tanya Edward lembut. Aku ikut kamu saja, Mas. Jawab Anya membalas dengan senyuman manisnya. Arga terlihat tidak nyaman karena Edward memperlakukan Anya sangat manis, dia terbakar api cemburu. Apa Bapak butuh sesuatu? Tanya Erika pada Arga. Tidak, jawab Arga cepat sambil menyesap minumannya. Jadi bagaimana selanjutnya proyek ini, Pak? Jika untuk kerugian pihak kami juga dirugikan. Ujar Erika pada Edward di sela makan malam mereka. Saya tidak mempermasalahkan kerugian, yang terpenting pembangunannya bisa berjalan lagi. Saya ingin segera selesai, jawab Edward. Jadi untuk pembangunannya bisa kita lanjutkan? Bisa, sahut Edward sambil mengambil piring daging yang terletak hadapan Anya. Lalu memotongnya dan diberikan kembali pada sang istri. Erika sendiri heran melihat perlakuan Edward yang sangat romantis pada istrinya. Jauh berbeda jika sedang berada di kantor ataupun berhadapan dengan para kliennya. Meskipun Erika bukan bawahan Edward, cerita tentang Edward sering didengarnya. Terima kasih, ucap Anya tersenyum kecil. Untuk mandornya pilihan dari saya saja, nanti asisten saya yang mencarikannya. Terserah dengan Bapak, kami ikut saja. Tapi untuk dana kemungkinan besar pihak kami tidak bisa mengeluarkan lebih banyak, Pak. Tidak masalah, nanti kita hitung saja pembagiannya. Terima kasih, Pak, atas pengertiannya. Kemungkinan jika Bapak berkenan besok pukul 10 kita akan meninjau lokasi. Maaf, besok jadwal saya dan istri jalan. Jika lusa bagaimana? Tanya Edward membuat Arga panas. Tapi, Pak, Mas lihat saja dulu lokasinya, setelah itu kita jalan, timpal Anya. Kamu tidak apa sayang? Tidak apa Mas, bukannya kita kesini untuk honeymoon. Setelah pekerjaan kamu selesai kita masih banyak waktu. Tapi kasihan mereka yang masih harus bekerja, ujar Anya. Oke, besok pukul 10 kita berangkat, putus Edward dan diangguki Erika. Sedangkan Arga sama sekali tak bersemangat. Arga pikir perwakilan dari perusahaan Edward yang berangkat bukan Edward dan Anya. Setelah makan malam berakhir, Edward segera membawa Anya pergi. Tak sedetik pun Edward memberikan celah pada siapapun juga. Dia terus merangkul sang istri di sebelahnya. Anda kurang enak badan? Tanya Erika pada Arga. Tidak, hanya sedang banyak pikiran saja. Bawa istirahat, kita harus segera menyelesaikan proyek ini.
Karena masih banyak pekerjaan menunggu di Jakarta. Saran Erika dan diangguki Arga pelan, perasaannya campur aduk saat ini. Mas, malu, bisik Anya saat mereka masuk ke dalam lift dan Edward sangat menempel di sisinya. Kenapa harus malu sayang? Kita ini suami istri. Ya setidaknya tunggu sampai di kamar mas, aku tidak terbiasa dilihat orang begini. Edward menghentikan aktivitasnya tapi setelah pintu lift terbuka dia segera menarik Anya. Mas, pelan, pelan, ucap Anya sambil melototkan matanya. Sorry sayang abisnya aku tidak sabaran lagi. Anya hanya menggeleng kecil melihat keagresifan sang suami. Kamu lelah sayang? Tanya Edward. Dan dijawab gelengan oleh Anya sambil tersenyum manis pada Edward. Tangan Edward tak sekalipun melepaskan genggamannya dari Anya. Lapar? Enggak mas, fokus saja dengan pekerjaanmu dulu jangan cemaskan aku. Aku baik, baik saja, jawab Anya. Sepertinya pembangunan ini sudah hampir 70%, ujar Edward sambil menatap bangunan di hadapannya. Iya pak saya perkirakan juga seperti itu. Dan jika harus diakhiri akan sangat merugikan sekali untuk perusahaan. Jawab Erika sedangkan Arga tak bisa berkonsentrasi dengan baik. Setelah melihat kemesraan Anya dan Edward dari semalam. Dan disambut lagi pagi ini membuatnya sangat gerah. Mas, aku mau ke toilet dulu, bisik Anya. Aku antar ya. Nggak usah mas, kamu di sini saja lanjutkan meetingnya, aku bisa sendiri. Yakin? Iya. Jangan lama, lama sayang kamu tahu sendiri bukan aku tak bisa berpisah lama darimu. Ujar Edward membuat Anya tersipu malu. Anya berjalan pelan ke meninggalkan Edward yang sibuk dengan meetingnya bersama Erika. Diam, diam Arga melangkah mundur ke belakang melihat situasi lengah Arga segera menyusul Anya. Saya mau segera diselesaikan dan tidak ada kendala lagi, ini masalah terakhir yang ada. Baik pak akan kami usahakan, jawab Erika. Jika terjadi kendala lagi saya tidak segan memutuskan kontrak kerja sama kita. Dan untuk kerugian pihak kalian yang menanggung, ancam Edward dan diangguki Erika pelan. An, panggil Arga saat Anya keluar dari toilet. Kamu. An, aku ingin bicara. Tidak ada lagi yang harus dibicarakan ga, hubungan kita sudah berakhir. Ucap Anya cuek bahkan dia memanggil mantan kekasihnya ini dengan sebutan nama. An, aku tahu kamu masih mencintaiku, aku terima apapun itu konsekuensinya An. Asalkan kamu mau kembali padaku, ayo kita bersama lagi. Ceka, kembali. Kamu salah besar jika berpikir begitu ga? Aku jauh bahagia bersamaku suamiku sekarang. Apa karena dia kaya rayaan? An pikirkan kembali, hubungan kita dulu jauh lebih bahagia. Hahaha, apa kamu lupa ga kalau kamu sudah menggoreskan luka padaku? Apa kamu lupa di saat kamu mencampakkanku dan sekarang kamu bilang hubungan kita dulu bahagia?
Lelaki gila kamu, maki Anya ingin segera pergi tapi tangannya dicekal oleh Arga. Jangan macam gak jika tidak ingin hidupmu tamat di sini, ancam Anya. Hahaha, kamu pikir aku takut ha? Aku takut dengan ancamanmu itu. Tidak masalah karirku tamat asalkan aku mendapatkan kamu kembalian. Jangan gila ga, suamiku akan membunuhmu, lepas. Pekik Anya menarik tangannya kuat tapi tenang Arga lebih kuat dari itu. Arga ingin menarik Anya tapi tiba satu pukulan mendarat di pipinya membuat Anya terdiam. Bangsat, pekik Edward marah. Mas, jangan, teriak Anya yang tidak mau membuat kekacauan. Edward tak memperdulikan ucapan Anya, dia menyerang Arga tanpa perlawanan. Mas, cukup, ujar Anya lagi menarik tubuh Edward sekuat tenaga. Membuat Edward menghentikan pukulannya. Karena Anya terus menghalangi dan Edward takut malah mencelakai istrinya itu. Mas, ayo kita pulang, ajak Anya. Aku ingin membunuhnya sayang. Mas, aku mohon kita kembali ke hotel, isak Anya ketakutan. Dan akhirnya Edward mengalah, dia tahu kondisi sang istri saat ini syok karena melihatnya berkelahi. Maafkan aku, Edward melumat bibir Anya kasar. Membuat Anya sedikit merasa bersalah. Dia tahu sang suami saat ini tengah marah besar dan dia tak berani melawannya. Dirasa mereka kekurangan oksigen baru Edward melepaskan ciumannya. Maafkan aku mas, gumam Anya. Shoot, kamu tidak salah dan tidak akan pernah salah sayang. Dia yang harus menerima hukumannya karena sudah berani mengganggu milikku. Mas, tolong jangan membuatku takut, pinta Anya. Aku tidak ingin ada keributan mas, lepaskan saja dia, lanjut Anya. Bagaimanapun juga Anya tahu dunia Edward penuh dengan kekejaman. Jika Arga mati di tangan Edward, sudah pasti anak yang dilahiran Anita akan menjadi yatim. Bagaimanapun Anita sepupunya, Edward memeluk tubuh Anya dengan wajah memerah menahan amarah. Kenapa bisa begini sih Pak Arga? Bukannya tadi kita sama di sana. Saya juga tidak tahu Erika kenapa preman itu menyerang saya tiba-tiba. Ucap Arga berbohong. Mungkin Anda yang mengganggu miliknya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, celetuk Erika asal. Jad, kamu tidak percaya pada saya? Bu, kan begitu Pak, tapi... Nggak jelas kamu. Kesal Arga membuat Erika menekan kuat bibir lelaki ini. Oh, pelan Erika, kamu mau bunuh saya. Maaf, saya bukan dokter Pak, jadi ya tidak tahu cara yang benar membersihkan luka Bapak. Bawa saja ke klinik, saya takut malah infeksi. Tuh lihat darahnya keluar terus dari bibir Bapak. Tunjuk Erika yang juga kesal dengan rekan kerjanya ini. Nanti juga hilang sendiri. Tolong carikan saya es batu buat kompres. Ada saja nambahi kerjaan saya. Omel Erika segera pergi. Seingatnya tadi baik saja tapi kenapa pulang malah babak belur begitu, pasti ada apanya. Mas janji tidak akan menyakitinya.
Kenapa kamu bicara seperti itu? Atau kamu masih mencintainya? Tanya Edward dengan nada cemburu. Bukan begitu, Mas. Aku hanya kasihan pada Anita jika melahirkan tanpa suami. Mereka juga sudah bercerai, sayang. Mas, coba kamu pikirkan bagaimana nasib anak yang akan Anita lahirkan jika tanpa ayah. Aku tahu Mas menjadi yatim itu tidak enak, sayang. Mas, aku mohon berubahlah menjadi baik demi aku, meski 1000 lelaki mencintaiku. Hatiku tidak akan pernah berpaling dari kamu. Edward menghela nafas panjang. Dia segera bangkit dari ranjang dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Di bawah guyuran shower, Edward memikirkan permintaan Anya. Getaran hatinya ingin menjadi orang baik. Tapi tidak akan mungkin karena dari kecil dia diasuh oleh mafia besar. Dan semua bisnis Edward banyak berasal dari barang haram, tidak semudah itu meninggalkannya. Edward keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang masih melilit di pinggang. Anya terus memperhatikan gerak-gerik sang suami. Dia tahu Edward tengah mati-matian menahan diri untuk tidak menyeret Arga saat ini. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Anya melihat Edward yang tengah bersiap. "Aku keluar sebentar, sayang." "Aku ikut," pinta Anya segera bangkit dan memasang bajunya. Anya sudah bertekad akan ikut kemanapun suaminya pergi saat ini. "Sayang, tidak mungkin kamu keluar dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Kamu malu?" "Orang bodoh pun tahu kalau kamu habis bercinta, sayang. Lihat lehermu merah. Merah, apa kamu tidak malu?" Tunjuk Edward membuat Anya berjalan ke arah kaca yang ada di dalam kamar hotel tersebut. Benar saja banyak bercak merah di lehernya. "Tunggu, ku mandi," ujar Anya segera berlari ke kamar mandi membuat Edward menggeleng kecil. "Kita kapan pulang, Mas?" tanya Anya. "Kenapa? Kamu bosan di sini?" "Aku merindukan Biksum, merindukan masakannya. Mungkin bisa jadi kita stay di sini lebih lama, sayang." "Kenapa? Pekerjaanmu belum selesai?" tanya Anya sambil menarik selimut lebih berat lagi karena dia tidak mengenakan apapun saat ini. "Tidak." "Lalu?" "Bulan madu," jawab Edward santai. "Di rumah bisa juga, Mas, kalau tujuanmu cuma bulan madu saja." "Terus kamu maunya bagaimana, sayang? Jalanlah. Kapan lagi bisa kesini, Mas? Kita manfaatkan untuk jalan. Kalau kamu mau bisa kesini tiap hari kok," ucap Edward menarik tubuh Anya agar lebih rapat dengannya. "Kamu tidak percaya," ujar Edward karena melihat sang istri menganggap ucapannya hanya lelucon. "Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku yang tidak yakin dengan diriku, Mas. Aku mabuk pesawat." "Jadi hari ini kamu ingin jalan? Jalan kemana, sayang?" "Kemanapun asalkan bersamamu," jawab Anya sambil menunjuk kecil dada Edward. Membuat lelaki bertubuh kekar ini gemas dengan tingkah sang istri. "Ayo bersiap, kita pergi sekarang, my love."
Apa, my love, ulang Edward. Telingaku geli mendengarnya, Mas, ucap Anya sambil terkekeh kecil. Sedangkan Edward justru tertawa lebar, dia sendiri bingung dengan kebucinannya pada perempuan ini. Bapak terlalu banyak buat ulah, jadinya saya pulang dengan tangan kosong, oceh Erika. Kamu mau melihat saya dikeroyok lagi di sana? Itu kan salah bapak, saya masih ingin shopping, Pak. Tapi bapak mendesak pulang padahal Pak Edward belum pulang. Kenapa harus dikaitkan dengan dia? Kalau kamu mau pulang bersamanya silahkan, saya pulang duluan. Kenapa bapak tidak bicara dari tadi? Sekarang sudah sampai di bandara, nggak mungkin saya membatalkan tiketnya. Memangnya bapak mau bayar tiket saya 2 kali? Ya enggak lah, itu kan kemauan kamu, tanggung sendiri risikonya. Bukan kemauan saya tapi bapak, kesal Erika lagi membuat Arga diam saja. Arga memutuskan untuk segera pulang. Karena tidak mau bertemu Edward, bisa hidupnya berakhir di Bali. Pantainya indah, gumam Anya. Kamu suka? Ya, terima kasih sudah memberikanku kebahagiaan, Mas. Aku yang seharusnya berterima kasih. Karena kamu sudah mau membuka hatimu untukku, sayang, ucap Edward. Kamu tahu aku sangat menyukaimu dari pandangan pertama, lanjut Edward. Pandangan pertama? Tanya Anya tak mengerti. Apa kamu masih ingat kamu pernah menyelamatkanku? Maksudnya aku makin tak mengerti, Mas. Dulu kamu pernah menyelamatkanku dari penjahat, sayang. Lelaki yang kamu berikan sebotol air mineral. Ingat Edward dan membuat Anya terkejut dan membekap mulutnya tak percaya. Jadi itu kamu, Mas? Ya, aku terus mencarimu setelah itu. Dan aku menemukanmu bekerja sebagai pelayan restoran. Hingga aku meminta Joe untuk terus mengawasi kehidupanmu. Joe memberikan laporan kalau pamanmu sudah menggadaikan rumah padaku. Lalu aku memberikannya pinjaman dengan catatan timbal balik anak perempuannya. Jelas Edward lagi. Anak perempuan paman Anita bukan aku, ujar Anya sedikit cemberut. Hahaha, kamu cemburu, sayang. Goda Edward membuat Anya mengalihkan pandangannya kesal. Sayang, lihat aku terus mencari cara agar aku bisa mengikatmu. Tapi memang kita ditakdirkan bersama, sayang. Aku mengikuti Anita dan mendapatkan dia berselingkuh dengan mantan kekasihmu itu. Jadi aku memang sengaja meminta Joe untuk menjadi Anita pembantu di rumahku. Karena sudah pasti dia menolak dan pada akhirnya kamu yang terperangkap. Jelas Edward, Anya menatap sang suami tajam. Aku mencintaimu, aku Edward menarik sang istri dalam pelukannya. Aku lebih mencintaimu, Mas, jawab Anya sambil tersenyum manis. Sepasang suami istri saling mengungkapkan perasaannya saat ini. Edward sangat bahagia karena Anya sudah menerimanya penuh. Seminggu berlalu, Edward dan Anya benar menghabiskan waktunya di Bali untuk bulan madu. Edward membawa Anya berkeliling wisata dan tidak lupa mereka shopping untuk oleh dan keperluan Anya.
Anya yang memang sudah merindukan rumah, memutuskan untuk pulang ke Jakarta dengan penerbangan pagi ini. Rasanya dia ingin segera berbaring di kamar mereka. Bibi, pekik Anya saat sampai di rumah. Bersambung.